Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Imas Triani dengan nomor NPM 18210220145 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 STKIP 11 April Sumedang. Video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bunga tunggal, yaitu materi kelas 7 semester 2. Bunga tunggal. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan mendengar kata bunga tunggal? Tapi, apa sih arti dari kata bunga tunggal? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian bunga tunggal. Tapi sebelum ke pengertian bunga tunggal, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai arti bunga secara umum. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Jadi, bunga dalam matematika dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan kepada pihak yang meminjam modal atas persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang meminjamkan modal dan pihak yang dipinjamkan modal. Nah, ini adalah pengertian dari bunga. Sekarang, pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah sejumlah uang yang diperoleh atau yang harus dibayarkan pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besaran modal awal. Berarti kita selalu mendapatkan bunga yang besarannya sama setiap bulannya. Misalkan kita meminjam modal di bank, maka kita akan diharuskan membayar bunga yang besarannya sama setiap bulannya kepada pihak bank. Tetapi apabila sebaliknya kita yang menanam modal di bank, maka bank akan memberikan bunga yang besarannya sama setiap bulannya kepada kita. Nah, ini sekitar pengertian bunga tunggal. Kalau kalian sudah paham mengenai bunga tunggal, selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya mempunyai beberapa rumus untuk menghitung bunga tunggal. Jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, maka setelah T tahun besaran bunganya, ini dia rumusnya, B sama dengan M kali P per 100 kali T. Setelah T bulan, besaran bunganya, ini dia rumusnya, B sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Setelah T hari, jika 1 tahunnya 360 hari, maka ini dia rumusnya, B sama dengan M kali P per 100 kali T per 360. Jika 1 tahunnya 366 hari atau tahun kabisat, maka ini dia rumusnya, B sama dengan M kali P per 100 kali T per 366. Di sini ada keterangan huruf-huruf yang digunakan pada rumus.
yang artinya besaran bunga, M yang artinya modal, P yang artinya suku bunga, T yang artinya periode peminjaman. Di sini saya menggunakan rumus ini. Apabila kalian menemukan rumus-rumus lain, silahkan gunakan rumus yang menurut kalian mudah. Oke, untuk lebih pahamnya, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini saya mempunyai 2 contoh soal. Soal yang pertama itu adalah Pak Rudi berencana membangun usaha produksi cenderamata khas Jati Gede di daerah Wados Medang. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Ada 2 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank 1 memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank 2 memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Kedua bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Maka, bank mana yang akan dipilih Pak Rudi untuk meminjam modal usaha dengan bunga yang paling ringan? Oke, di sini kita coba selesaikan. Kita cari dulu apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya, lalu kita akan jawab. Yang diketahui bank 1 adalah M sebagai modalnya 200 juta, T sebagai jangka waktunya 1 tahun, P sebagai bunganya 20% per tahun. Sekarang bank 2, M-nya 200 juta, T-nya 1 tahun, P-nya 2% per bulan. Nah, di sini agak sedikit yang berbeda. Bank 2 memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Sedangkan Pak Rudi ingin melunasinya dalam jangka waktu 1 tahun. Maka, langkah yang harus kita ambil adalah 2% per bulan kali 12 bulan. Atau 1 tahun. Jadi, 2 kali 12 bulan sama dengan 24. Yang ditanyakan, bank mana yang akan dipilih Pak Rudi untuk bunga yang paling ringan? Oke, kita coba jawab. Pada kasus tersebut, mari kita uraikan besaran bunga yang harus kita tanggung dari pinjaman uang tersebut. Kita coba hitung bunga yang diberikan bank 1 terlebih dahulu. Untuk bank 1, ini dia rumusnya. B sama dengan M kali P per 100 kali T. Coba kita masukkan. M-nya 200 juta, P-nya 20, T-nya 1. Jadi 200 juta kali 20 per 100 kali 1. Oke. 200 juta kali 0,2. 0,2 dari 20 per 100 kali 1. Jadi sekarang tinggal hitung saja 200 juta kali 0,2 yaitu 40 juta. Jadi besarnya persentase bunga yang diberikan bank 1 adalah 40 juta. Sekarang kita coba hitung penawaran yang diberikan bank 2. Bank 2 menggunakan rumus B sama dengan M kali P per 100 kali T per 12. Kita tinggal masukkan saja M-nya 200 juta, P-nya 24, T-nya 12. Jadi 200 juta kali 24 per 100 kali 12 per 12. Maka 200 juta kali 0,24. 0,24 dari 24 per 100 kali 12 per 12. Kita tinggal kalikan sekarang 200 juta kali 0,24 yaitu hasilnya 48 juta. Jadi besarnya persentase bunga yang diberikan bank 2 adalah 48 juta. Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus Pak Rudi tanggung,
Jika Pak Rudi meminjam modal di bank 1 dan bank 2 tersebut, tentu Pak Rudi memilih meminjam di bank 1 karena beban bunga yang harus Pak Rudi tanggung adalah paling ringan. Ya, karena bank 1 tadi persentase bunganya hanya 40 juta, sedangkan bank 2 48 juta. Selisihnya adalah 8 juta. Jadi, otomatis Pak Rudi akan memilih di bank 1 karena bank 1 adalah beban bunganya paling ringan. Oke, ini bentuk contoh soal yang pertama. Sekarang, mari kita lihat contoh soal yang kedua dengan contoh soal yang berbeda. Ibu menabung di bank. Setoran awalnya 1 juta dengan bunga 10% per tahun. Pada tahun ketiga, uang tersebut akan digunakan untuk membeli kursi makan. Harga kursinya adalah 1.250.000. Apakah uang ibu cukup untuk membeli kursi tersebut? Mari kita selesaikan. Yang diketahuinya M 1 juta, P 10% per tahun, T 3 tahun. Yang ditanyakan, apakah uang ibu cukup untuk membeli kursi tersebut? Oke, kita coba jawab dengan menggunakan rumus ini. B sama dengan M kali P per 100 kali T. Oke, kita lihat B sama dengan 1 juta kali 10 per 100 kali 3. Hasilnya adalah 300.000. Jadi, jumlah uang ibu adalah modal awalnya 1 juta ditambah bunga selama 3 tahun 300.000, maka jumlah uang ibu adalah 1.300.000. Oleh karena harga kursinya 1.250.000, maka uang ibu akan cukup untuk membeli kursi tersebut. Malah nanti ada sisanya 50.000 dari sisa uang ibu. Oke, mungkin cukup sekian contoh yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian dalam video ini. Saya minta kritik dan sarannya dari kalian semua yang telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.